Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan ya teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa. Untuk kali ini pembelajarannya untuk mengenal sifat-sifat huruf ya. Selamat belajar. Tetapi ketiga ya, ada 3 huruf ini meskipun saudara kandung tetapi sifatnya berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para akademia, kita berjumpa lagi dalam kuliah ilmu tajwid. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang sifat-sifat huruf. Kalau pelajaran yang terdahulu sebelum ini kita telah membahas tentang makhorijul huruf ya, tempat-tempat keluarnya huruf. Untuk materi kali ini kita akan membahas sifat-sifat huruf. Dalam pembahasan makhorijul huruf, saya sampaikan bahwa makhraj mengeluarkan atau melahirkan. Karena saya analogikan ya. Saya analogikan makhraj itu ibaratnya seperti rahim ya, rahim ibu kita yang melahirkan anak-anaknya gitu. Jadi yang sudah kita pelajari, satu rahim atau ibu kita bisa mempunyai satu anak, ada 2, bahkan ada 3 ya. Sama seperti kita ya, kita juga mempunyai saudara kandung, mungkin bisa kakak atau adik. Tetapi antara kita ya dengan adik dan kakak kita itu meskipun ibu kita sama ya, saudara kandung, tetapi sifatnya berbeda. Betul kan? Saya dengan adik-adik saya juga sama. Ya, sama dalam artian sifatnya berbeda-beda gitu. Ya. Mempunyai sifat yang bermacam-macam. Dengan huruf hijaiyah ya, huruf hijaiyah itu meskipun makhrajnya ya, rahim yang mengeluarkannya itu sama, seperti saya kasih contoh, pucuk lidah ketika nempel di gigi atas ya, melahirkan berapa huruf? Ada 3 ya, ada 3 huruf, yaitu huruf sa, za, sama dho. Nah, ini saya anggap 3 ini adalah saudara kandung karena lahir dari rahim yang sama ya, lahir dari makhraj yang sama. Tetapi ketiga ya, ada 3 huruf ini meskipun saudara kandung tetapi sifatnya berbeda, sama dengan kita ya. Disertai ya udara yang menghembus dari mulut kita atau keluar nafas dari mulut kita. Oke, kita langsung membahas tentang sifat-sifat huruf. Sifat huruf ya, ada dua bagian. Yang pertama sifat huruf yang mempunyai lawan ya, dan yang kedua adalah sifat huruf yang tidak ada lawannya, dalam artian spesial atau khusus ya, khusus nggak ada lawannya. Langsung kita bahas satu persatu ya. Sifat-sifat huruf yang mempunyai lawan itu ada 5 ya, ada 5. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, sifat yang mempunyai lawan adalah sifat hamz ya. Sifat hamz, hamz itu adalah ketika kita melafalkan huruf hijaiyah disertai ya udara yang menghembus dari mulut kita atau keluar nafas dari mulut kita. Hurufnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 huruf. Disingkat fahathahu syakhsun sakat. Oke, 10 huruf ini mempunyai sifat yang nama hamz, mempunyai sifat yang namanya hamz. Ketika kita melafalkan 10 huruf ini harus disertai nafas yang keluar dari mulut kita. Contohnya huruf fa ya, af, wajan, af. Oke, nggak boleh ap,
wajan. Berarti kita tidak mengeluarkan nafas atau udara dari mulut ya. Perhatikan lagi, ikutin ya, langsung afwajan. Sudah tahu? Oke, silahkan diulang lagi, sekali lagi, afwajan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah huruf H ya. Huruf H juga mempunyai sifat hamas. Oke, contoh huruf yang kedua yaitu ahkam. Silakan ikuti ahkam. Nah, jadi ada udara atau nafas yang keluar dari mulut kita. Ya. Terus yang huruf ketiga adalah huruf tha ya. Mithqal. Oke, silakan diikutin. Mithqal. Jadi ada pucuk lidahnya kita keluarin ya, sesuai dengan makhrajnya. Terus kita kasih sifatnya yaitu hamas. Mith. Oke, sudah paham? Lanjutnya huruf yang keempat yaitu huruf H. Ihdina. Seperti dalam surat Al-Fatihah ya. Ihdinas siratal mustaqim ya. Ada udara yang keluar dari mulut kita. Terus yang kelima adalah huruf shin ya. Contohnya musyrikin. Oke, ini saya membacanya pelan-pelan ya. Sebenarnya nggak boleh ketika kita membaca Al-Quran ada jedanya ya, mush sama rikin, tapi langsung ya, musyrikin. Tetapi tujuan saya untuk mengajarkan para akademia semua, caranya seperti itu. Ketika kita melafalkan huruf-huruf yang 10 ini harus disertai nafas yang keluar. Musyrikina. Selanjutnya huruf kha ya. Ikhwatun. Oke, gampang. Terus selanjutnya huruf shad sama juga. Ashab. Shad Terus huruf sin. Huruf sin contohnya minal jinnati wan nas ya, annas. Oke, huruf sin juga sama mempunyai sifat hamas. Oke, lalu huruf kaf. Oke, perhatikan huruf kaf, banyak yang keliru ya. Ak. Oke, kenapa saya tekan? Karena dia mempunyai sifat syiddah ya. Pembahasan yang kedua, huruf kaf ini mempunyai sifat syiddah juga ya. Suara tertekan atau terpotong ya. Ak, lalu dikasih hamas. Ada ak. Oke, gampang ya. Oke, diikutin para pemirsa semua. Akbar. Oke, lagi. Harus ada udara yang keluar, nggak boleh Allahu Akbar ya. Allahu Akbar berarti salah, meskipun makhrajnya betul tetapi sifatnya salah, maka salah. Harus Nah. Terus yang terakhir adalah huruf ta ya. Huruf ta sama seperti huruf kaf ya. Sebelum mengeluarkan hamas kita tekan dulu suaranya, yaitu mempunyai sifat syiddah ya. Tertekan dulu baru ada udara keluar. Contohnya tabbat. Oke, paham ya? Tabbat. Soalnya kita tekan ya, tekan di makhrajnya. Makhraj huruf ta dari mana? Makhrajnya adalah dari pucuk lidah nempel di gusi atas ya. Ya. Oke, perhatikan, rasakan ya. Praktekkan pucuk lidah kita tempelin di gusi atas. Ketika sudah menempel, maka dia mempunyai sifat syiddah, suara terpotong ya kan, atau tertekan, lalu dikasih udara. Oke, paham ya? Itu 10 huruf ya. Fahathahu syakhsun sakat
mempunyai sifat hams. Jadi selain 10, maka sifatnya adalah lawannya, yaitu sifat jahar. Ya. Kalau hams tadi mengeluarkan nafas ya atau udara dari mulut kita ketika mengeluarkan huruf ini, maka ketika melafalkan huruf selain ini ya, selain yang 10 ini, maka tidak disertai dengan nafas ya yang berhembus dari mulut kita. Contohnya abe, 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 ya kan? Abe, abe itu mantul, bukan udara ya. Terus aje, ya. Contohnya juga al, an, ya. Nggak ada gitunya, nggak ada udara keluar. Sudah paham para akademia? Sifat yang pertama, sifat yang punya lawan adalah sifat hams, lawannya adalah jahar. Oke, perlu para akademia ketahui bahwa tadi huruf hijaiyah ada berapa? Ada 29 ya. Tetapi untuk sifat cuman 28 huruf ya. Karena huruf alif ya, alif itu tidak bisa berbunyi. Alif itu tidak bisa berharokat, nggak bisa a, i, u, nggak bisa ya. Alif hanya sebagai mat ya, untuk memanjangkan saja. Ketika ada huruf yang berharokat fathah lalu ada huruf alif, maka menjadi mat tobi'i, panjang. Jadi huruf yang masuk pada sifat-sifat ini ada 28. Jadi 10, kalau hamzahnya ada 10, jadi sisanya ada berapa? 18. 18 mempunyai sifat jahar. Oke, sudah paham ya? Tolong praktekkan setelah mendengarkan atau menyimak video ini tentang sifat hams. Af, ah, as, ash, as, as, ak, at. Oke, itu namanya sifat hams. Selainnya berarti jahar ya, tidak ada udara yang keluar. Ya, itu namanya sifat rohwa, suara terlepas. Yang kedua ya, sifat yang mempunyai lawan, yang kedua adalah syiddah. Lawannya apa? Rohwa atau rihwa. Oke, bisa disebut dengan rohwa atau rihwa, silakan. Saya akan jelaskan. Sifat syiddah adalah ya, ketika kita melafalkan huruf yang ada di sini ya, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ketika ada 8 huruf ini, kita melafalkannya dengan menekan suara ya, atau memotong suaranya. Contohnya huruf hamzah, fis sama. Oke. Hamzah yang terakhir langsung saya potong, tidak saya lepas suaranya ya. Contohnya ma, fis sama. Oke, sudah bisa. Oke, jadi huruf hamzah ini mempunyai sifat syiddah, lalu ketika kita melafalkannya harus dipotong ya, harus suara ditekan. Terus huruf yang kedua, huruf jim ya, ini sifat spesial dia ntar ya, ada namanya sifat kolkolah. Tetapi saya membahas syiddah dulu ya. Sebelum dia kolkolah mantul itu ada tekanan. Contohnya ad, baru je, ya. Ad itu sifatnya adalah syiddah. Oke, kita potong suara ya, atau kita tekan suara kita, ad, ya. Terus yang ketiga ad, ya, ad. Jadi lidahnya ya, pucuk lidah nempel di gusi atas ya, ad. Oke.
Terus de-nya itu ntar ada sifat sendiri ya, sifat yaitu qalqalah. Terus sifat qaf, ak, ak, ak. Oke. Terus huruf to, ab, ab. Huruf ba, ab, ab. Huruf kaf, ak, ak. Terus huruf ta, at, at. Oke. Ini kalau kita berbicara sifat yang syidah saja ya. Nah, karena setiap huruf ya, setiap huruf hijaiyah itu, satu huruf itu minimal mempunyai 5 sifat ya, minimal. Nah, jadi seperti kita ya, kita juga sama ya, kita ya kan, orang itu ya, mempunyai sifat yang bermacam-macam ya. Mungkin ada yang cengeng ya kan, tetapi baik hati ya kan, sifatnya macam-macam. Sama seperti huruf ini, meskipun sifatnya bermacam-macam ya kan, minimal ada 5, tetapi mempunyai sifat yang dominan ya. Meskipun sifatnya itu banyak, tetapi dia pasti mempunyai sifat yang dominan. Oke, contohnya tadi hamzah itu dominannya apa? Syiddah ya. Terus kalau jim ini ada syiddah, ada qalqalah ya kan. Contohnya aja, ada, ako, ato, abe, ak, at. Kalau ini syiddah hamas, syiddah hamas, oke, yang dominan. Jadi selain 8 huruf, berarti ada 20 huruf, sifatnya lawannya, yaitu rokhawah. Rokhawah itu suara terlepas, oke. Suara terlepas ada berapa tadi selain ini? Ada 20 ya. Tetapi dalam ulama qurra ya, seperti Imam Al-Jazari, dikasih tambah lagi di tengahnya ini. Kalau syiddah, rokhawah, ada tengahnya apa? Tawasud, sedang-sedang ya. Suara tidak terpotong banget dan tidak terlepas banget gitu. Yaitu tawasud atau bainiyah, tengah-tengah. Yaitu ada 5 huruf. Yaitu lin umar, lam, nun, ain, mim, ro. Lin umar. Itu sedang, tidak terpotong atau tidak terlepas, yang begitu terlepas banget gitu. Kalau rokhawah, saya kasih contoh ya. Selain ini ada apa? Nah, ini ada hak ya. Kalau hak ini nggak masuk di syiddah, berarti dia sifatnya ada rokhawah ya. Contohnya ahkam ya, ahkamun, ya, itu namanya sifat rokhawah, suara terlepas. Ahkam, ahkam. Selain ada hamas, dia punya rokhawah juga ya, terlepas. Sama juga fa juga sama, af ya. Jadi agak ada jeda atau waktu ya, yang agak panjang, agak lama gitu. Nah, itu gawan, kalau bahasa Jawanya itu gawan bayinya. Gawan bayi itu apa itu? Ya bawaan gitu, sifat bawaan. Kalau rokhawah itu bawaannya itu ya ada temponya, itu agak lama. Kalau yang syiddah itu enggak ada gitu, langsung fis sama, langsung kepotong. Kayak gitu. Nah, itu namanya syiddah. Oke, rokhawah tadi sudah paham ya? Sama, ini semuanya punya sifat rokhawah selain kaf sama ta ya. Ini semuanya punya rokhawah. Contohnya sin, annas, ya kan, terlepas suaranya, ya terlepas. Kecuali kaf sama ta. Kalau ini ada suara terputus, ak, terputus baru ada hamesnya gitu. Oke, 8 huruf itu kita singkat ajidu qotin bakat. Oke, apa? Ajidu qotin bakat. Perhatikan cara membaca huruf-huruf hijaiyah ya. Selain makharijul huruf, perhatikan juga sifat-sifatnya. Oke.
Terus yang tadi apa? Yang sifat pertengahan tadi apa? Tawasud, ya, sama apa? Atau bainiyah. Lin Umar, contohnya alhamdu, ya, alhamdu, nasta'in, ya, tidak terpotong banget dan tidak terlepas banget, gitu, tengah-tengah. Ain juga sama, a'ma, ya, terus mim juga sama, mustaqim, ya, ada terlepasnya tapi dikit. Nah, terus ro juga sama, annar. Oke, itu sifat kalau di sini adalah namanya bainiyah atau sifat tawasud. Semua adalah sifatnya istifal. Kita tidak mengarahkan suara kita ke langit-langit sehingga tidak tebal. Oke, kita lanjut. Sifat yang mempunyai lawan yang ketiga adalah sifat isti'la. Oke. Isti'la lawannya adalah istifal. Oke. Isti'la itu ketika kita melafalkan huruf khusso, doktin, kif, oke, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Ketika kita melafalkan 7 huruf ini, kita arahkan suara kita ke langit-langit, ya, ke langit-langit mulut kita, ya, bukan langit-langit rumah, ya, langit-langit mulut. Oke, jadi suara kita arahkan ke langit-langit sehingga akan muncul bunyi yang tebal, ya. Jadi ke-7 ini mempunyai sifat tebal karena dia mempunyai sifat isti'la. Contohnya kho, bukan kha, ya. Meskipun makronya betul, ya, contohnya, tetapi sifatnya istilahnya nggak ada, jadi kha, jadi salah, ya. Harus diarahkan ke langit-langit sehingga tebal kho itu. Kho, ya. Terus huruf sod, kalau nggak kita arahkan ke langit-langit maka jadi huruf sin, as, karena sama, makhraj sin sama sod ini sama. Yang membedakan adalah sifatnya. Kalau sin yang kecil itu, ya, sifatnya istifal. Kalau ini isti'la, jadi tebel, ya. So. Ya. Kalau sin kecil, sa, as. Ya. Jadi lawannya, gitu. Setelah sod ada huruf do, ya. Out, ya. Tebel karena mempunyai sifat isti'la. Terus huruf gho, ya kan, gho, ya, bukan gha tapi gho. Nah, harus kita arahkan ke langit-langit atas. Gho atau maghdubi, ya, maghfiratun. Oke. Terus selanjutnya huruf to, ya, matola'i, nah, bunyinya tebal. Terus huruf selanjutnya huruf qaf, ako, ya. Terus yang terakhir adalah huruf dho, minal dhalimin. Oke. Jadi khusso, doktin, kid ini mempunyai sifat istilah yang mana huruf-huruf ini ketika kita lafalkan maka harus kita tebalkan. Oke, jadi selain 7 huruf ini, khusso, doktin, kid, ya, maka sifatnya adalah istifal. Kalau istilah membuat huruf ini menjadi tebal, maka istifal itu membuat huruf selain ini, ya, selain ke-7 ini
dibaca tipis. Contohnya ta, ya, sa, ja, ha, da, za. Semua adalah sifatnya istifal. Kita tidak mengarahkan suara kita ke langit-langit sehingga tidak tebal. Tidak boleh ketika kita melafalkan huruf istifal, kita arahkan suara kita ke langit-langit. Contohnya huruf ta. Ta. Kita arahkan ke langit-langit jadi to. 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 Nah, maka jadi huruf to, ya, karena makhrajnya sama. Terus kita kasih istilah juga jadi huruf to, ya. To. Tetapi yang ta itu istifal, nggak boleh dinaikin, ya. Ta. Jadi suaranya, ya, huruf-huruf selain 7 ini adalah tipis. Ta, sa, ya, ya, na, la, semuanya adalah huruf yang tipis. Sode, bode, to, zo, saya kasih istilah plus, yaitu idbak. Sifat yang keempat, sifat yang mempunyai lawan adalah sifat idbaq. Idbaq ini, ya, lihat, ini ada 4, ya. Termasuk di sini, betul. Sode ada, dode ada, to ada, zo ada. Oke. Idbaq ini kalau menurut saya adalah istilah plus, ya. Istilah saya itu istilah plus. Selain kita naikkan suara kita ke langit-langit sehingga bunyinya tebal, udara di situ, ya, terpenjara atau terkungkung, ya, terkungkung antara langit-langit sama lidah kita. Jadi suara itu di dalam saja, ya, sehingga lidah itu kalau kita rasakan agak naik ke atas, ya, dekat sama langit-langit. So, al-so, al-so, al-do, al-to, al-zo. Oke. Kalau selain istilah tetapi selain mempunyai idbaq, berarti apa? Huruf kho, ya. Kho. Kho. Ya, masih bisa keluar, ya. Kho. Kho. Gho. Sama ko, ya, ko. Jadi ketika kita rasakan lidah itu kalau yang mempunyai sifat idbaq, maka agak ke atas seperti ini, ya, dekat dengan langit-langit, ya. Dekat dengan langit-langit mulut kita. Jadi agak lengket lah, ya, istilahnya lengket, tetapi bukan nempel banget, ya. Ya, karena saking dekatnya, ya kan. Maka sode, bode, to, zo, saya kasih istilah plus, yaitu idbaq, ya, sifat idbaq. Selain 4 huruf ini, ya, sifatnya adalah infitah. Infitah, nggak boleh contohnya ta, ya, ta, nggak boleh to, ya kan, tapi terbuka, infitah, ta, sa, ja, ha, oke, kho juga sama, infitah juga, tetapi ada istilahnya, jadinya agak tebel, ya, bukan agak tebel, memang tebel gitu. Terus selainnya sa, sha, nah, itu semuanya sifatnya infitah. Oke, paham, ya? Jadi sudah kita mempunyai 4 sifat, ya, yang mempunyai lawan. Berarti kalau enggak atasnya berarti masuk bawahnya, paham, ya? Kalau enggak atasnya berarti masuk sifat lawannya.